Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala aidan apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, wabil khusus warga kota Kendari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari menjelang siang ini forum tokoh peduli umat Sulawesi Tenggara kembali hadir dalam sebuah momentum, yakni pergantian tahun baru Islam, tahun Hijriah. Saudara-saudara sekalian, peristiwa hijrah ini mengingatkan kita tentang sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yakni tentang hijrahnya Rasulullah, Nabi kita yang mulia, dari Mekah ke Madinah, dari hukum-hukum jahiliyah menuju kepada Islam yang memancarkan cahaya, menerangi seluruh jagat raya ini. Inilah yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab tentang hijrah. Ketika Rasulullah menetapkan penanggalan, beliau mengatakan bahwa hijrah itu adalah farqun bainal haq wal batil. Dia sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Begitulah juga para imam yang lain, misalnya Imam As-Sadi, ketika dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, saudara sekalian? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Takbir! Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh suka duka bersama dengan para sahabat, jujur beliau ingin konsentrasi berdakwah di Mekah untuk kemudian mentauhidkan penduduk Mekah agar tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun kondisi Mekah sangatlah berbeda dengan kondisi Madinah. Di Mekah penentangan terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar. Kemaksiatan yang mereka lakukan dari tradisi yang sudah lama mereka geluti. Mereka bergeliman dengan maksiat, zina di mana-mana, hamar kemudian di mana-mana, pembunuhan, pencurian, penindasan ekonomi, kesewenang-wenangan daripada para pemimpin-pemimpin kabilah Quraisy yang justru bukannya menerima dakwah Nabi, justru Rasulullah ditindas dakwah yang dilakukan yang sejatinya menebarkan kebaikan, kemudian diberikan cap sebagai orang yang intoleran, sebagai orang gila yang menghipnotis orang kemudian mengikuti ajaran sesat Nabi. Naudzubillah min dzalik. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau kemudian kita coba refleksi, kita tarik sejarah dalam kondisi sekarang ini, maka tentu tidak akan kita dapati perbedaan yang signifikan tentang bagaimana kondisi Mekah. Sama saudara-saudara sekalian, kalau dulu dikenal dengan sistem jahiliyah, maka sekarang dikenal dengan jahiliyah modern. Apa itu saudara-saudara sekalian?
yang diterapkan sebuah sistem yang disebut dengan sekularisme dan liberalisme. Sekularisme dan liberalisme inilah yang memporak-pondakan seluruh sendi dan aspek kehidupan kita. Kita bisa melihat apa yang terjadi di Mekah tidak jauh beda dengan apa yang terjadi sekarang. Kita lihat kesenjangan di bidang ekonomi, kemudian aset-aset yang seharusnya strategis untuk dimiliki rakyat itu kemudian diprivatisasi, diswastanisasi, dijual kepada asing. Padahal sejatinya Indonesia adalah negara yang makmur. Di dalam Al-Quran digelar sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi fakta bicara bahwa negeri kita dilanda dengan berbagai macam krisis multidimensional. Saudara-saudara sekalian, praktek-praktek tentang judi juga terjadi. Sekarang lebih keren. Kalau dulu pada masa Rasulullah, judi itu dilaksanakan secara offline di masyarakat, di pasar, di kantor-kantor di mana para penggawa-penggawa kabilah berkumpul. Tapi sekarang ada yang kemudian sudah masuk di sistem digital secara online. Ada game online, itu merusak anak-anak kita. Kita lihatlah bagaimana para ibu, para umi, meskipun anak kita coba untuk kemudian kita didik secara Islam, terikat dengan hukum Allah, namun kemudian sangat susah untuk kita memisahkan anak kita dari permainan yang bernama game online. Naudzubillah. Orang-orang dewasa, remaja, orang tua diracuni dengan judi online. Belum lama kita mendengarkan berita tentang seorang istri polisi membakar suaminya secara sadis karena uang belanja habis untuk kemudian ditaruhkan melalui judi online. Setelah judi online, apalagi pinjaman online. Mengapa masyarakat tergiur dengan pinjaman online? Karena masyarakat berada dalam kesusahan. Mengapa para pejabat-pejabat kita yang duduk di singgasana tergiur dengan game judi online? Karena mentalitas mereka adalah mental yang serakah, tidak mau bercukupan dengan apa yang mereka miliki, disebabkan karena aturan yang liberal dan sistem yang sekuler tadi itu. Takbir! Saudara-saudara sekalian, inilah kondisi kita sekarang ini, ya, baik secara ekonomi tadi maupun secara politik, saudara-saudara sekalian. Lihatlah secara politik bagaimana kemudian politisi kita melakukan praktek-praktek tidak terpuji, melakukan praktek-praktek busuk. Seharusnya mereka melayani masyarakat, menampilkan mereka sebagai politisi yang andal, politisi yang agung, yang duduk di singgasana dengan menghabiskan jutaan, miliaran, banyak sekali uang rakyat, tetapi tidak memberikan efek domino terhadap kebaikan rakyat, terhadap kesejahteraan rakyat. Apa yang kita sebut dengan politik transaksional, politik menjual pasal atas kepentingan oligarki. Mereka rela untuk kemudian menggelontorkan segompong uang besar. Yang penting kepentingan mereka, yang penting syahwat mereka di dalam menguasai aset-aset kepemilikan rakyat. Mereka lakukan, tidak peduli rakyat harus menderita, rakyat harus merana, rakyat harus tertindas. Inilah yang dialami oleh rakyat kecil ini. Ada lagi undang-undang minerba, tentang sumber daya alam dikuasai mereka. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara sekalian. Tidak ada jalan lain kecuali kita meninggalkan sistem yang kubur ini, kembali kepada Islam. Takbir! Tidak lama lagi. Bersabarlah saudaraku. Janji Allah Subhanahu wa taala akan tegaknya khilafah. Tidak lama lagi. Kuncinya adalah terus istiqomah dalam barisan dakwah dan tetap bersabar. Takbir! 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 Demikian. Wassalamualaikum. Mohon maaf atas ada yang hilaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.